Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana rutinan kita pengajian Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtada yang kita laksanakan bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang pernah saya tulis berupa artikel, yaitu akhlak terbaik orang mukmin. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti kita kaji, kita bisa lebih meningkatkan akhlak kita kepada Allah SWT, dan juga akhlak kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan juga akhlak kita tatkala kita bergaul sesama dengan umat Islam lainnya. Dan kali ini yang akan membacakan adalah saudara Al-Akh Hamdani At-Tamimi dari Jakarta. Saya persilakan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhlak terbaik orang mukmin, karya Kiai Haji Lutfi Baswari. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, tanda-tanda akhlak seorang mukmin yang baik ialah bila ia banyak memiliki rasa malu, sedikit atau tidak suka mengganggu orang lain, banyak berbuat kebaikan, suka berkata benar, sedikit bicara, banyak beramal, sedikit menganggur, sedikit bicara yang tidak perlu, senang bersilaturahmi, berwibawa, penyabar, rela dengan apa yang diterimanya, dan banyak bersyukur, bijaksana dan bersikap lembut, serta memelihara diri dan penyayang. Apa yang tadi dibaca itu kalamnya atau pendapat Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tentang akhlak yang sangat mulia ini ya, tentu bukan sekedar suatu hal yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana caranya kita bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, maksudnya diutus ke dunia, liutammima, agar aku dapat menyempurnakan makarimal akhlak, itu akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi saya, ya, Nabi Muhammad saja diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umat. Karena itu sangat tepat sekali kalau kita berupaya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperbaiki akhlak. Tentu di samping memperdalam ilmu syariat. Jadi ilmu syariat dengan ilmu akhlak itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada kan kadang-kadang ada orang yang alim, pandai, luar biasa, menguasai segala ilmu, tapi akhlaknya atau moralnya kurang bagus, sehingga bisa merusak tatanan dunia. Ya, demikian juga kadang-kadang ada orang itu yang berakhlaknya bagus, tapi karena tidak pandai di dalam ilmu, akhirnya salah di dalam melangkah atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa dasar ilmu. Maka yang paling tepat bagi seorang mukmin adalah bagaimana dia mempelajari ilmu dan mendalami ilmu, lantas mempraktekkan akhlak yang mulia berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Karena itu termasuk dari tanda-tanda akhlak seorang mukmin yang baik menurut Imam Suyuti, sebagaimana tadi yang dibacakan ya, antara lain banyak memiliki rasa malu. Jadi enggak asal-asalan gitu hidup ya. Pertimbangan-pertimbangan, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan itu sangat pemalu
Ya, Sayyidina Utsman ini sahabat Nabi, menantu Nabi, orang yang luar biasa dan pernah menjadi khalifah ketiga yang paling lama di dalam kekhilafahan Al-Khulafaur Rasyidun, ya ada. Tapi beliau adalah seorang yang sangat pemalu. Ini bisa diambil ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Lanjut. Ia tidak suka melaknat dan memaki, tidak suka melakukan namimah dan bukan pemarah. Selain itu, ia juga tidak suka terburu-buru, tidak menyimpan rasa dendam, tidak pula kikir dan dengki. Ia mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah, dan marah juga karena Allah. Ya, ini poin yang sangat bagus ya menurut saya. Saya tidak merilis dari awal lagi, tapi ada hal yang memang perlu saya terangkan. Antara lain ya, dari pembicaraan atau pendapat Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu ya, akhlak yang baik itu seorang mukmin yang banyak memiliki rasa malu, sedikit atau tidak suka mengganggu orang lain, ya dan itu kepribadian seorang yang mempunyai akhlak yang baik, banyak berbuat kebaikan, jadi lebih mengutamakan kebaikan daripada berbuat onar, suka berkata benar, tidak senang berbohong gitu ya, sedikit bicara tapi lebih banyak beramal kebaikan. Jadi bukan sedikit berbicara kemudian amalannya juga males, enggak gitu ya. Tapi amal kebaikan dia perkuat dengan tidak banyak berbicara, maksudnya tidak banyak obrol janji, kurang lebih begitu. Sedikit menganggur. Maksud orang mukmin yang baik itu jangan suka menganggur ya. Jangan, pengangguran itu tidak baik menurut syariat. Tapi orang itu giat. Andai kata tidak mempunyai kegiatan dalam artian kehidupan duniawi, maka seorang mukmin itu bisa menyibukkan dirinya dengan bersolawat pada Nabi atau membaca zikir-zikir yang lain. Ya itu sehingga dalam kehidupannya ini habis waktunya. Ya, atau juga belajar. Seperti kalian di pesantren ini kan waktunya habis untuk belajar. Tapi kalau waktunya nganggur, nah ini kurang baik namanya ya. Sedikit bicara yang tidak perlu. Orang mukmin yang baik tidak banyak mengucapkan hal tidak perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan akhlak seseorang, ya, keislaman seseorang, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak layak. Misalnya ucapan-ucapan jorok atau berguru yang bukan pada tempatnya, ya. Kurang lebih begitu. Kemudian senang bersilaturahim, ini maklum, ya. Berwibawa. Gimana seorang mukmin mempunyai karakter berwibawa? Bukan selengak-selengok gitu ya, tapi berupaya tampil di masyarakat dengan penuh wibawa. Itu begitu ajaran di dalam Islam. Penyabar sudah maklum, rela dengan apa yang diterimanya dan banyak bersyukur. Adapun rezeki yang dia terima, dia rela, ya kan? Apa-apa yang diberi oleh Allah dia rela, dia menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah tanpa harus memperkaya diri dengan dengan berlebih-lebihan, barangkali begitu. Dia bijaksana dan bersikap, ini sudah bagus. Jangan asal-asalan ya. Ojo dume kata orang Jawa ya. Siapa gue enggak, tapi dia benar-benar bijaksana di dalam bersikap. Kemudian pandai memelihara diri dan penyayang. Ia juga tidak suka melaknat dan memaki. Orang kalau mau marah misalnya dalam suatu permasalahan, ini jangan memaki, jangan berkata jorok, tapi ukurlah dengan keilmuan. Katakan marahlah engkau tapi dengan ilmiah. Misalnya ada seorang yang berbuat onar atau berbuat maksiat, kalian berhak untuk marah dalam rangka nahi mungkar. Sedangkan nahi mungkarnya itu harus dibalut dengan keilmuan atau ilmiah. Maka yang demikian jadi boleh. Ya, tapi kalau mencaci maki tidak boleh. Ini kurang bagus. Kemudian selain itu juga tidak suka terburu-buru dalam menyikapi suatu permasalahan. Dan tidak menyimpan rasa dendam. Maksudnya tidak buru-buru dalam menyikapi suatu permasalahan, tidak reaktif. Tapi bagaimana dia berpikir jernih dan melakukan sesuatu sesuai dengan standar syariat. Maka orang ini juga menjadi bijak. Bukan begitu ada sesuatu langsung reaksioner tanpa akal, tanpa pemikiran yang matang, hanya emosi saja nggak boleh ya. Kemudian tidak menyimpan rasa dendam. Andai kata dia membenci suatu masalah, itu membenci karena Allah. Kenapa? Hal yang dibenci itu bertentangan dengan syariat
Allah, maka dia berhak untuk membenci. Kalaupun dia mencintai, sesuatu dicintai itu hanya karena Allah. Kenapa? Karena yang dicintai itu sesuai dengan syariat Allah. Itu maksudnya demikian. Kalaupun dia marah juga karena Allah. Misalnya ada suatu permasalahan atau kemaksiatan yang merajalela, dia marah. Nah, marahnya ini tidak boleh dengan emosi, tapi marah karena apa yang dia lihat ini, ya, yang dia saksikan tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia marah, itu boleh. Jelas ya? Silakan. Sifat-sifat mulia yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di atas, dewasa ini sudah semakin banyak di kalangan umat Islam yang tidak lagi tersemat pada diri mereka, terutama di kalangan orang-orang yang hanya menjadikan Islam sebatas sebagai identitas KTP saja. Walaupun tentunya masih banyak pula di antara umat Islam yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti yang tersebut di atas. Ya, apa yang tadi saya terangkan menukil dari Imam As-Suyuti itu zaman sekarang ini ya, itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya juga di kalangan umat Islam. Umat Islam ini kan kita katakan dibagi menjadi dua ya, zaman sekarang ini ya. Islam yang benar-benar dia tahu terhadap aturan syariat dan dia mengamalkan syariat itu dan mendarah daging dalam dirinya untuk bersyariat kepada Allah SWT atau menjalankan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi ada juga orang yang Islam sebagai identitas. Kalau bahasa kita dikatakan apa? Islam KTP ya. Nah, kalau Islam KTP kadang-kadang sudah ajaran salaf seperti yang dikatakan Imam Suyuti ditinggal. Gak peduli mereka. Yang penting aku Islam selesai. Bahkan kadang-kadang Islam yang juga gak sholat, kadang-kadang gak ibadah. Yang penting Islam itu bagus dibandingkan kafir ya. Tapi kebagusan itu, keislaman yang hanya sebagai identitas itu tidak bisa mengangkat dirinya untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagi umat Islam yang ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, maka hendaklah dia menerapkan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Itu perkataan Imam Suyuti ini merangkai dari sekian banyak ajaran syariat untuk mempermudahkan orang itu memahaminya. Kenapa? Akhlak itu sudah diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, juga mendapat ulama salaf yang terdahulu, kemudian dirangkailah oleh Imam Suyuti sebagaimana tadi yang kita bahas di atas. Silakan lanjutkan. Namun secara umum, betapa banyak umat Islam Indonesia yang saat ini sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Mereka berbuat maksiat pun dilakukan secara kolektif serta mujahir terang-terangan dilakukan di depan publik. Ya, jadi saya katakan kalau kita bicara umat Islam secara makro mendunia itu ada dua. Nah, ini spesial kita bicara tentang umat Islam yang ada di Indonesia. Ya dah. Nah, umat Islam di Indonesia juga begitu. Ada yang benar-benar berpegang teguh dengan keislamannya, dengan syariat yang benar, tapi ada juga yang tidak begitu. Bahkan yang sekedar Islamnya sebagai Islam KTP, kadang-kadang juga mereka melanggar syariat secara bersama-sama, kolektif. Ya dah, begitu. Sering kita mendengarkan ini. Ada suatu hal yang itu bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan ini, melawan syariat, tapi mendapatkan dukungan, support dari banyak orang. Sekarang kan contoh saja, ada suatu pendapat tentang masalah jilbab bagi wanita. Orang yang berpegang syariat itu mengatakan bahwa jilbab itu adalah penutup aurat. Maka penutup aurat itu hukumnya wajib, kan begitu ya? Wajib jadinya. Ya tentu kita bicara jilbab di kalangan wanita, ya. Ada dua pendapat yang sering juga saya sampaikan. Pendapat pertama bahwa auratun nisa atau auratul mar'ah, auratnya wanita itu jami'u badaniha, semua tubuhnya tanpa terkecuali. Maka di situ juga hendaklah wanita menggunakan cadar, gitu ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah jami'u badaniha illal wajhi wal kaffi. Apa? Semua badan wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka pendapat ini banyak diadopsi oleh para ulama yang hidup di Nusantara, ya dah, seperti ibu-ibu kita, ya dah, itu kan begitu. Nah, ada pendapat katanya, kita ini sebagai umat Islam
di Nusantara nggak perlu, maksudnya wanitanya nggak perlu menggunakan jilbab, apalagi cadar, itu kan budaya Arab. Ya, maka kita lawan ini. Enggak, itu adalah kewajiban agama. Tapi ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah secara kolektif. Bukan sekedar tidak mau menggunakan jilbab, tapi menentang. Maka tidak perlu kita berjilbab, itu bukan ajaran Islam. Lah ini kolektif, dilakukan di depan publik, bahkan di medsos, sehingga setiap orang bisa membacanya. Ini kualitas di antara umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka adalah pemegang sertifikat Islam KTP namanya ya. Ini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, tapi kita tetap berpegang teguh pada syariat Islam yang benar secara baik. Silakan lanjut. Siapakah yang saat ini banyak menggelar dan menonton konser musik dengan berbagai jenis alirannya yang berirama percintaan, berbau porno lisan, dengan penyanyi erotis yang tentunya melanggar aturan syariat? Tentu umat Islam. Kita bicara di Indonesia ya, karena Indonesia ini mayoritas umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Kemaksiatan yang dilakukan depan publik, justru pelakunya adalah umat Islam. Konser musik, ya kan? Dengan pakaian-pakaian yang erotis yang tidak Islami, ikhtilat bainar rijal wan nisa, ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Ya, apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Penyanyinya seringkali muslim atau muslimah. Ya, panitianya juga muslim dan muslimah. Penontonnya muslim dan muslimah. Yang menjual makanan di sekeliling mereka itu kan juga support dengan kegiatan-kegiatan, misalnya konser dangdut ya, atau konser apa saja. Itu kebanyakan juga muslim dan muslimah. Itu kualitas umat Islam di Indonesia banyak seperti itu. Ya, ini ironis sebenarnya, ya dah, sangat ironis. Goyang erotis, nama-nama yang goyang erotis ini, nama-nama penyanyi-penyanyinya juga banyak yang nuansa-nuansa Islam, KTP-nya KTP Islam, tapi itu yang dilakukan oleh mereka. Silakan. Siapakah yang saat ini ramai-ramai menjadi supporter bola dengan berbagai aksesoris pakaiannya yang jauh dari tuntunan pakaian syar'i, belum lagi yang sengaja meninggalkan kewajiban sholatnya? Tentu umat Islam. Ya, kalau kita bicara bola ya sebagai olahraga itu kan baik ya, tapi jadi kendala pertama seragam olahraga atau kostum olahraga itu kita warga Indonesia kan mayoritas bermadzhab Syafi'i. Apa itu? Yaitu tentang aurat laki-laki yang wajib ditutup adalah antara lutut dan apa ini? Pusar ya, antara lutut dan pusar. Apa istilahnya dalam bahasa fikih? Bainas surra war rubbah. Ya, antara pusar dan lutut ini wajib ditutup. Ya, kenyataannya kostum bola bagaimana? Nah, ini kan pakai celana pendek yang membuka aurat. Ini kan dosa. Yang pemainnya ini yang menggunakan kostum itu kalau dia bermadzhab Syafi'i kan dosa. Penontonnya dosa. Ya enggak? Panitianya, penyelenggaranya juga dosa dan lain sebagainya. Coba kalau di Indonesia, mayoritas mereka mulai dari pemainnya, penontonnya, penanggung jawabnya, mereka muslim apa tidak? Muslim. Tapi mereka melanggar aturan secara kolektif. Itu yang terjadi di antara kita. Ya, andai kata ada batasan khusus umat Islam, misalnya kostumnya harus pakai celana panjang, itu mestinya begitu. Nah, ini baik. Tapi kenyataan kan tidak begitu kan di lapangan. Ya, belum lagi yang kita tahu nih, supporter bola itu kadang-kadang mereka berangkat ya dari rumahnya jam 11 berangkat. Ini sebelum zuhur ini ya. Kemudian pulangnya batal maghrib. Terus di mana ini? Dari sekian banyak penonton ya, kalau misalnya di lapangan itu atau di stadion itu kira-kira yang sholat berapa orang ya? Jarang. Yang banyak reng habis waktunya. Ya kan? Belum lagi ada yang menggunakan aksesoris, misalnya mengecat tubuhnya. Nah, ini cat-cat itu kan kalau dipakai wudhu, kita ada yang tahu sebagian dari cat itu tipis, misalnya memang bisa masuk di dalam kulit, tapi sebagian tidak demikian. Cat-cat itu tidak sampailah air pada kulit, sehingga apa, andai kata wudhu menjadi tidak sah. Nah, apakah juga yang menggunakan aksesoris semacam itu mereka mengingat sholat?
Ini kan problem tersendiri, ya dah. Silakan lanjut. Siapakah saat ini yang marak mengunjungi tempat-tempat hiburan serta menghabiskan waktu di tempat-tempat tongkrongan hingga melupakan mereka untuk berzikir mengingat Allah serta beramal ibadah-ibadah lainnya? Tentu umat Islam. Ya, sekali lagi kita bicara di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Tongkrongan-tongkrongan di mal-mal atau di kafe-kafe atau di gedung-gedung hiburan, ya, atau apa saja. Masuk juga tontonan-tontonan yang berupa olahraga atau berupa hiburan musik dan lain sebagainya. Kira-kira siapa mereka mayoritasnya? Umat Islam. Tapi apakah mereka ingat zikir kepada Allah? Jarang. Yang ada pada mereka adalah meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk menikmati kehidupan yang mereka lakukan di lingkungannya itu, ya dah. Begitulah kurang lebih. Kalau yang nonton ya nonton, konser ya konser, itu kehidupan mereka. Apakah mereka juga ingat kepada Allah? Ibadah juga enggak. Yang kedua, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah juga enggak, istighfar kepada Allah juga enggak. Karena itu beruntunglah kalau ada umat Islam yang aktif ke masjid, aktif di masjid-masjid taklim, aktif di pesantren, atau aktif mengadakan pengajian-pengajian. Ini sangat bagus. Tapi realita di masyarakat tidak demikian. Bahkan orang masuk pasar pun ini seringkali lupa kepada Allah SWT. Ya dah, di pasar ini macam-macam kegiatannya. Orang yang mengambil harta yang bukan miliknya, ya dah. Kalau bahasa Jawanya itu ngentit katanya. Ngentit itu misalnya ya, ada orang jualan mestinya kembali 1.000, tapi karena tidak terhitungnya secara detail, ini oleh penjualnya tidak dikasihkan kembalian 1.000, ini diambil sendiri. Seperti itu. Atau misalnya dalam timbangan, ya dah, curang dalam timbangan. Atau misalnya jualan baju, bukan baju ya, jualan kain, cara memotongnya kadang dikurangi. Wah, seperti itu terjadi, ya dah, dan lain sebagainya. Ini lupa mereka kepada Allah SWT. Pelakunya mayoritas umat Islam. Ini jadi ironis sekali. Kenapa kok bisa begitu? Iya, di Indonesia kan mayoritas umat Islam, jadi pelakunya juga demikian. Ini sangat kita menjadi miris dan prihatin ya. Kita mengajak mudah-mudahan umat Islam tidak begitulah. Kita memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Silakan. Siapakah yang saat ini rajin shopping dan hobi berlama-lama di mal-mal serta tempat perniagaan semisalnya, yang kebanyakan para penjual dan pengunjungnya kurang memperhatikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam syariat, seperti batasan dalam penutupan aurat baik lelaki maupun perempuan, atau batasan ikhtilat atau kumpul di antara mereka? Tentu umat Islam. Ya, yang rajin shopping ya, ada istilah sekarang. Kalau kita di dalam syariat itu ada namanya zakat mal. Ya, apa zakat mal? Yaitu mengeluarkan zakat pada kondisi tertentu, aturan tertentu, yaitu hartanya. Mal namanya zakat mal, zakat harta, kekayaan, dengan berbagai macam pembahasannya di fikih. Sekarang ada istilah baru namanya zakat mall namanya. Ya, zakat mall. Apa itu zakat mall? Yaitu ibu-ibu rumah tangga ya meminta pada suaminya atau juga anak-anak yang meminta pada orang tuanya uang, kemudian dibelanjakan di mall-mall ya. Mereka lama kalau sudah di mall-mall itu sejuk, kerasan, katanya cuci mata dan lain sebagainya. Ya, itu mayoritas siapa yang melakukannya? Umat Islam. Di mall pun itu memang enak, nyaman, penjualnya juga nyaman, ada AC-nya dan lain sebagainya. Tapi ikhtilat, apa ikhtilat? Campur aduk laki dan perempuan terjadi di sana. Ya dah. Demikian juga kadang-kadang yang beli berjilbab tapi yang jualan buka aurat. Ya dah. Yang jualan orang laki-laki, yang beli perempuan tanpa tutup aurat atau tidak berjilbab misalnya. Terjadi semacam itu. Jadi kemaksiatan di mall itu juga luar biasa. Belum lagi orang kalau masuk mall waktunya azan itu tidak dengar. Dan di mall itu nyaman, kadang-kadang lepas. Apalagi kalau misalnya masuk mallnya itu jam 5 sore, pulangnya jam 8 malam. Itu mana sholat maghribnya lupa. Ini terjadi seperti itu. Dan paling rame-ramenya orang di mall itu ya jam-jam segitu itu, ya kan? Antara jam 4, 5, 6, 7, 8 akhirnya lupa. Kalau mencari di mall ini tidak dapat, pindah ke mall lainnya. Ini perjalanan juga
muskil ini, lupa kepada sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Lanjut. Dari kajian realita di atas ini saja, jika boleh dikatakan secara jujur, betapa banyak terdegradasinya moral umat Islam dan betapa turunnya kualitas akhlak sopan santun mereka, terutama jika ditinjau dari sudut standarisasi rasa malu kepada Allah yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Ya, kalau standarnya rasa malu kepada Allah, wah ini jauh sekali ya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang ini, kalau standarnya malu kepada Allah, malu kepada sesamanya aja enggak. Sesamanya itu kan kelihatan kan, ya dah. Seperti tadi buka aurat itu enggak malu pada sesamanya, ya dah. Nah, apalagi kepada Allah SWT yang mereka ini orang-orang tidak melihat ya. Maka mereka merasa tidak ada yang namanya Allah itu tidak ada, walaupun mereka Islam. Lalu dalam konsep hidupnya itu kosong gitu ya. Karena itu mereka tidak ada rasa takut kepada Allah SWT. Yang mau nyuri-nyuri, yang mau menipu-menipu dan lain sebagainya, yang mau bermaksiat, walhasil nggak ada rasa takut kepada Allah. Ini yang terjadi ya di tengah masyarakat. Ini perlu dibenahi bersama-sama. Kita yang mengerti setiap saat harus disampaikan. Ayo kita cinta kepada Allah. Ayo kita kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus berstandar syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu ya. Lanjut. Lantas bagaimana jika ditinjau dari sudut lainnya? Seperti akhlak terpuji bagi seorang mukmin itu tidak banyak mengganggu orang lain. Atau berapa banyak di antara umat Islam yang suka berbicara bohong dan dusta? Ya, kalau tinjauan lain pada sesama manusia, rasa malu. Ya, rasa malu atau berakhlak pada sesama manusia. Ini juga rumit gitu ya. Saking banyaknya jadi rumit itu. Coba mana sekarang di dunia ini ya orang yang tidak terganggu dengan kebiasaan orang-orang yang lain. Ini kita merasakan kadang-kadang suatu masalah saja ya, satu masalah di kampung kadang-kadang antar tetangga ini kalau tidak bisa menghormati, kadang-kadang saling mengganggu kan ada ya. Wah ini juga masalah. Kemudian juga berbicara, cara berbicara ini tidak baik, apalagi dunia medsos kan. Oh berapa banyak di medsos itu yang saling caci mencaci, ya. Ini luar biasa. Itulah akhlak yang terjadi. Ini semua perlu dibenahi. Semua harus merujuk kepada ajaran syariat. Kalau kita merujuk pada ajaran syariat yang baik dan benar, insya Allah Allah akan membimbing kita. Tapi masalahnya kalau kita ini selalu menjauh dari ajaran syariat, tentu akhlak kita akan semakin pudar, bahkan terdegradasi. Silakan. Atau dari sudut akhlak bahwa seorang mukmin itu tidak suka melaknat dan memaki, tidak suka melakukan namimah, serta bukan pemarah, pendendam, pembenci, dan lain sebagainya. Ya, sudut yang lain lagi dari segi moralitas. Nah, moralitas ini sekarang terjadi banyak orang saling melaknat, saling mencaci, saling menghujat gitu ya. Mau di dunia secara langsung ya, atau kasat mata, ataupun juga di dunia medsos. Ini paling banyak ini ya, dunia medsos. Ini naudzubillah min dzalik. Ada orang yang selalu namimah atau selalu memfitnah. Ada juga orang marah tapi bukan pada tempatnya. Lalu tadi dikatakan marah itu boleh asalkan berstandar syariat. Marah karena Allah, tapi tidak ini. Marah tidak ada jeluntrungnya, marah tidak ada penyebabnya, asal marah saja. Wah, kalau di dalam dunia medsos itu kan ada cut, saling cut ya, begitu dan lain sebagainya. Ini terjadi. Dan juga dendam atau mencaci maki dan lain sebagainya. Ini terjadi semuanya lah. Apa yang kita saksikan di masyarakat ini memang terjadi, apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita sebagai umat Islam hendaklah kita merujuk kepada ajaran Al-Quran, ajaran hadis, contoh-contoh para ulama salaf, ya dah, orang-orang yang soleh. Kalau kita senang mendekat kepada orang-orang yang soleh, maka akan terbimbing sehingga akhlak kita tidak semakin rusak. Tapi kalau kita jauh dari orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa menjuruskan kita atau mengajari kita akhlak yang baik, maka setiap orang akan semakin jauh dan akhirnya jauh dari agama Islam. Ini
pernah digambarkan ma baqiyal Islam illa ismu. Suatu saat Islam itu tidak akan tersisa kecuali namanya saja. Ada Islam di dalam diri seseorang, cuma namanya. Agamamu apa? Agamamu Islam. Kelakuanmu nggak tahu. Ini akan terjadi. Seperti juga wa ma baqiyal Quran illa rasmu. Quran itu suatu saat hanya tulisannya saja, tapi tidak dibaca apalagi diamalkan. Ini kalau sudah akhir zaman, permasalahannya sudah banyak dan seperti itu. Orang itu hanya menjadikan Islam sebagai namanya saja tanpa mengamalkan isi ajaran Islam. Ada tidak sekarang? Sudah banyak. Al-Quran. Ada tidak Al-Quran ini yang ditinggalkan tinggal tulisannya saja? Ada? Tak pernah dibaca? Banyak. Ya dan apalagi diamalkan. Berapa banyak umat Islam yang mengamalkan isi Al-Quran dengan yang cuek saja terhadap isi Al-Quran. Rupanya yang cuek lebih banyak daripada yang berani mengamalkan Al-Quran. Apalagi aturan-aturan yang terjadi di situ, mulai dari aturan tata cara hidup bermasyarakat atau berkeluarga dulu lah. Tata cara hidup berkeluarga, tata cara hidup bermasyarakat, bahkan juga tata cara hidup bernegara, itu sesungguhnya semuanya ada di dalam ajaran Islam. Cuman maukah umat Islam yang mereka mayoritas Indonesia saja mengamalkannya? Ini jarang sekali. Nah, kita kembali lagi agar kita berkiblat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah. Maksudnya di dunia ini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu mari kita belajar akhlak sebagai pondasi dari kehidupan kita untuk kelak menghadap Allah SWT. Ya ikhwan, barangkali itu tulisan saya yang barusan dibacakan oleh waladana Al-Akh Hamdani At-Tamimi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang dinukil oleh Al-Imam Asyuti dalam mukaddimah pengajian tadi. Mudah-mudahan Allah menerima kita semuanya dan menjadikan pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Barangkali itu kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.